Hai rekan traders crypto semua, di video kali ini saya akan melanjutkan seri tutorial Bybit. Di video keempat ini, kita akan membahas tentang yang namanya future trading. Trading di future market ini atau derivative market ini biasanya digunakan oleh traders yang sudah cukup advance dan biasa untuk para scalper atau yang para intraday traders. Cukup banyak istilah yang harus kita pelajari dan pengertiannya memang cukup sedikit agak rumit, tetapi jangan khawatir saudara, hari ini saya akan membahas dengan cara yang paling sederhana supaya dapat dimengerti dan kita dapat belajar bersama-sama. Sebelum saya memulai, ada hal penting yang saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa seluruh video ini hanya untuk edukasi ya, dan kami sarankan Anda untuk waspada terhadap penipuan. Kami tidak pernah menerima penitipan dana dan pengelolaan investasi apapun atas nama JS Pro atau Tom Hiu. Di beberapa video yang lalu, saya sudah membahas tentang tahapan pembukaan akun, dan ini singkat saja saya ulang. Untuk open akun Anda dapat visit linknya di sini. Saya sertakan juga di bagian deskripsi. Lakukan KYC level 1, kemudian meningkatkan security dengan Google Authenticator. Ini saya bahas di video pertama, dan yang video kedua itu saya membahas tentang bagaimana melakukan deposit dengan menggunakan transfer USDT dengan jaringan TRC20. Saya bahas di video kedua. Pada video ketiga saya membahas tentang perbedaan spot market dan derivative market. Ini sedikit mengulang. Kita akan fokus sekarang ke bagian derivative market. Yaitu marketnya itu untuk market derivatif itu dua arah. Itu seperti layaknya forex. Jadi kalau naik kita bisa profit ketika kita mengambil long, atau turun juga bisa profit kalau kita nge-short. Juga leverage-nya itu bisa maksimum 1:100 ya. Dan ada yang namanya likuidasi atau margin call lah, istilahnya di forex itu margin call. Risk-nya tinggi, tetapi gain-nya juga tinggi. Cocok untuk advanced user dan lebih cocok juga untuk intraday trading atau yang suka scalping gitu, lebih cocok untuk menggunakan tipe yang derivative market ini. Perbedaan pairs-nya itu ada 3. Ada yang namanya USDT perpetual, yang kedua inverse perpetual, ketiga adalah inverse future. Nah, bedanya apa? Anda nggak usah pusing-pusing, tapi intinya begini. Yang perpetual itu, atau istilah perpetual itu artinya nggak ada expiry date. Jadi kalau Anda bisa hold, seterusnya itu boleh. Ya, nggak ada masalah. Kalau yang ini, kalau yang nggak ada kata-kata perpetual itu ada expiry date-nya. Kalau yang USDT ini, itu profit atau hitung-hitungan P&L-nya, profit and loss-nya itu menggunakan USDT. Kalau inverse perpetual ini menggunakan koin yang ada. Jadi ini contohnya BTC, Ethereum, XRP, dan seterusnya. Hanya koin-koin ini saja yang bisa ditradingkan. Dan kemudian di sini ada funding rate. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Anda nggak usah pusing dulu soal funding rate atau segala macam. Funding rate itu mirip swap kalau di forex. Jadi ada biaya nginep. Ini dihitung setiap 8 jam nanti, ya. Kemudian ini banyak pair, yang ini tuh terbatas ya, 2 ini terbatas, yang ini yang paling umum digunakan. Sedangkan yang 2 ini, yang inverse, itu untuk hodler biasanya. Jadi mereka yang hold jangka panjang, kemudian mereka ingin trade, itu biasanya mereka suka misalkan hold Bitcoin. Ya sudah, it's okay, Bitcoin, mereka nggak mau pegang USDT, nggak apa-apa, tetapi mereka bisa trade dengan pair Bitcoin tersebut. Dan untuk yang inverse ini, 2 ini biasanya jarang dipakai. Biasanya orang lebih suka yang USDT perpetual. Ini yang paling umum digunakan. Kita akan masuk ke pengertian tentang leverage dan juga cross margin atau isolated margin. Ini adalah 2 pengertian yang perlu Anda wajib ketahui dan perlu dimengerti benar-benar karena ini paling penting, saudara. Mari kita simak sama-sama. Jadi margin itu adalah dana yang kita alokasikan untuk membuka suatu posisi. Ya, jadi saya ambil contoh seperti ini, misalkan ini adalah 100% balance atau dana Anda atau modal Anda. Kemudian Anda belikan 25%-nya itu untuk membuka suatu posisi. Maka ini disebut sebagai initial margin. Ya, cukup clear ya di sini ya. Dan kalau misalkan saya gunakan uang beneran, jadi contohnya ini modal saya di sini ya. Itu ini adalah sebesar $100. 75-nya ini balance, kemudian 25% ini saya gunakan untuk membuka suatu posisi. Contohnya adalah open posisi long dari BTC USDT sebesar $25 dengan leverage yang saya gunakan 20 kali. Maka kalau 25 dikali dengan 20 kali ini setara dengan $500. Nah, sebagai contoh, misalkan harga dari BTC USDT ini naik dari, ini contoh saja ya, 9.500 ke 9.595 atau naik sebesar 1%.
Kalau Anda tanpa leverage dengan 25 dolar, maka profitnya hanya 1% segini, saudara. Ya, 0,25, ini kecil sekali ya. Tetapi, bila Anda menggunakan leverage, dan dengan dana 500 dolar ini, Anda akan profit 5 dolar, atau setara dengan 1%. Jadi, saudara, kalau modal Anda sekian, dengan leverage sekian, Anda akan mendapatkan profit 5 dolar atau setara itu dengan 20%. Jadi, Anda perhatikan ya di sini. Kalau 1%, itu tanpa leverage, kalau dengan leverage Anda akan dapat profit 20%. Jadi ini itu sekitar 20 kalinya. Sama dengan leverage yang ada. Tetapi ingat, sama juga kalau misalkan posisinya turun. Kalau Anda turun 1%, Anda akan minus 5 dolar juga. Dan itu sama dengan minusnya 20 kali lipat. Jadi leverage ini adalah seperti pedang bermata dua. Jadi kalau Anda pas, dapat bagus, ya profitnya bisa berkali lipat, tapi kalau loss juga berkali lipat. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kenapa menggunakan leverage? Apakah bahaya? Apakah ya bahaya ya iya, tetapi kalau profit ya nggak bahaya sebenarnya, saudara. Kalau Anda tahu cara pakainya, itu sebenarnya tidak berbahaya. Justru sebaliknya, Anda dapat memanfaatkannya. Kenapa kita pakai leverage? Yang pertama itu, buat Anda yang modalnya kecil, Anda bisa main dengan modal yang lebih besar. Jadi, dengan daya ungkit itu membuat Anda itu, berikutnya ya, dapat memanfaatkan kenaikan atau penurunan harga yang tipis untuk mendapatkan profit. Saya ambil contoh seperti ini. Misalkan ini harga. Kalau Anda tanpa leverage, misalkan harga bergerak seperti ini ya. Jadi range pergerakan harganya sideways ini, seperti ini misalkan ini hanya 0,5% saja nih. Ini harga bergerak naik turun, naik turun, naik turun seperti ini. Anda dapat memanfaatkan. Kalau Anda trading, misalkan ya, Anda trading tanpa leverage, Anda pasang posisi buy di sini, kemudian, atau long ya, Anda pasang posisi long di sini, Anda biasanya nggak akan take profit di sini, karena terlalu kecil. Orang naiknya baru 0,5% ini. Ya, nutupin biaya, biaya fee transaksinya aja nggak cukup. Biasanya kalau yang begini, nunggu breakout, baru nanti harganya naik, baru take profit di atas. Nah, kalau pakai leverage, ceritanya lain. Kalau ini naik hanya 0,5% di sini ya. Kalau Anda di sini mau take profit, itu bisa. Kenapa? Karena kalau 0,5%, kalau Anda pakai leverage 20 kali, itu sama dengan 10% loh. Jadi Anda bisa take profit di sini. Nah, itu keenaknya pakai leverage itu seperti itu, saudara. Demikian juga kalau Anda mau nge-short di sini, ya. Anda nge-short, main short di sini, kemudian harganya turun, itu juga hal yang sama. Jadi Anda bisa main di dua arah, karena ini kan main di market future. Jadi itu, saudara, maksud saya dengan menaikkan penurunan harga yang tipis, itu Anda tetap bisa dapatkan profit. Berikutnya adalah trade dengan time frame yang kecil juga bisa dapat. Ini nyambung yang nomor 2 tadi ya. Jadi misalkan Anda bisa trade, misalkan pakai 5 menit, 15 menit, atau 1 jam itu mendapatkan lebih banyak opportunity trading. Biasa orang yang pakai ini itu untuk trading harian atau scalping itu lebih cocok daripada kalau Anda main tanpa leverage, mesti nunggu berhari-hari gitu ya, kan nggak bisa scalping. Nggak bisa main tektokan gitu. Saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke intinya, yaitu apa itu cross margin. Cross margin itu seperti ini, saudara. Jadi Anda menggunakan seluruh margin balance Anda sebagai tahanan. Saya akan kasih contoh. Balik ke contoh seperti ini yang tadi. Ini adalah disebut sebagai balance Anda. Ini margin Anda, ya. Kemudian kalau Anda misalkan open posisi dengan hal yang sama, 25%, 25 dolar dengan leverage 20 kali, misalkan harganya turun 5%. Kalau harga BTC turun 5%, maka artinya, kalau ini kali 20 ya, itu sama dengan minus 100%, saudara. Minus 100% itu artinya dana kita loss 25 dolar. Ya, saya kasih warna merah supaya lebih jelas. Kemudian, ada namanya maintenance margin sebesar misalkan 10 dolar. Ini ada tabelnya ya, saudara. Jadi masing-masing pair dan masing-masing leverage itu ada tabelnya sendiri-sendiri. Ambil kata contoh 10 dolar. Jadi mereka ada yang namanya penghitungan margin ratio. Ini kenapa ada margin ratio? Ini sebenarnya untuk memudahkan kita untuk melihat posisi kita berbahaya atau tidak. Maintenance margin ini dibagi dengan jumlah balance yang tersedia. Jadi ketemulah 13%. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Sambil contoh dulu. Misalkan harga BTC USD-nya itu turun minus 15%. Apa yang terjadi? Maka Anda akan ada unrealized loss sebesar 75 dolar. Kayak gini lah kira-kira lah. Jadi sisa dana Anda tuh tinggal 25 dolar. Yang lain ini floating lah, loss gitu ya. Nah,
penghitungan maintenance marginnya tetap ini 10. Anda margin rasionya adalah 10 bagi dengan 25, bagi dengan ini nih. Sehingga margin rasio Anda itu 40%. Sambil saya teruskan lagi, misalkan makin rugi ya. Nah, ini makin rugi, dan ini minus juga nih, 15. Jadi tinggal tersisa balance Anda $10. Yang terjadi adalah, kalau Anda unrealized loss sebesar $90, maka maintenance margin Anda ini tetap, kemudian margin rasio Anda itu 10 bagi 10, atau sebenarnya 100%. Nah, ini apa yang terjadi, ini seperti kalau di forex itu margin call atau stop out, maka posisi Anda akan kena likuidasi. Likuidasi itu apa? Semua posisi Anda akan dijual paksa. Ini ya, ini bahaya nih ya, perhatikan. Semua posisi Anda akan dijual paksa supaya nggak ada ke negatif, jadi Anda nggak ngutang begitu ya. Nah, yang berikutnya adalah yang namanya isolated margin. Bedanya apa? Saya akan kasih contoh langsung. Menyambung contoh yang tadi, misalkan balance Anda $75, yang ini. Kemudian ini margin Anda 25. Nah, kalau isolated margin, ini tahanannya itu bukanlah yang seluruhnya, tetapi tahanannya hanya posisi yang digunakan di margin tersebut. Contohnya seperti ini. Misalkan Anda open posisi sama seperti yang tadi. Nah, harga BTC USDT-nya turun 1%, sehingga unrealized loss Anda $5. Nanti seperti ini, saudara. Jadi ini, tahanannya itu ini. Oke. Kalau Anda loss, itu loss-nya di sini misalkan minus 5%, ya tinggal $20 saja, maka penghitungan marginnya adalah, nah ini beda, ini 10%, misalkan ini bukan dari semuanya, tetapi dari porsi margin, initial margin ya, sehingga tinggal hanya 2,5%. Jadi margin rasionya penghitungannya adalah $2,5 dibagi dengan 20, jadi dibaginya dengan ini, saudara. Sehingga ketemu namanya 12,5%, jadi margin rasionya ini. Saya lanjutkan lagi, contohnya, misalkan unrealized loss-nya ini mencapai 22,5%, ya. Seperti ini misalkan, jadi ini loss, ya ini loss sekian, sehingga sisanya seperti ini, maka ini akan ada likuidasi. Jadi, Anda lihat bedanya dengan yang cross margin tadi, kalau cross margin dilikuidasi semuanya, kalau Anda buka 5 posisinya akan dijual atau ditutup paksa semuanya. Sedangkan kalau yang isolated margin, itu hanya posisi ini saja. Jadi yang ini itu tetap aman. Oke? Nah, sebagai summary dari cross margin atau isolated margin, yang pertama cross margin itu daya tahannya lebih kuat karena menggunakan seluruh balance. Impact-nya itu kepada seluruh posisi. Maksudnya seperti ini, saudara. Kalau Anda ini buka ya, tadi itu buka misalkan, tadi kan satu posisi contohnya. Kalau Anda buka ada 3 posisi ya. 1, 2, 3, ini posisi A, posisi B, posisi C. Kalau kena likuidasi, semuanya akan kena likuidasi semua. Dihabisin semua sama Binance, ditutup paksa. Nah, sedangkan kalau untuk isolated margin, maka memang daya tahan tidak sekuat cross margin. Dan tapi ini lebih aman karena masing-masing posisi dihitung dengan margin ratio yang sendiri-sendiri gitu ya, terpisah. Dan juga likuidasi akan dilakukan kepada posisi masing-masing posisi. Jadi mana yang pilihannya, saudara, itu terserah. Balik lagi ke kenyamanan Anda. Bagi Anda pemain biasanya lebih suka trade forex itu menggunakan konsepnya ini, saudara, cross margin. Nah, ini ada lebih advance lagi, yang itu menggunakan isolated margin. Saran saya kalau Anda mau yang aman, Anda pakai yang isolated margin. Kalau Anda mau fleksibilitas, ya, Anda lebih mahir begitu, Anda bisa pakai yang namanya cross margin. Ya, dua-duanya sama-sama oke, tinggal itu masalah preferensi pilihan Anda. Sekarang saya sudah masuk di platform Bybit. Untuk masuk ke trading di future, Anda dapat masuk ke bagian sini, di derivatif, di tengah ini ya. Kemudian Anda dapat melihat di bagian pojok kiri atas, ini nanti Anda dapat masuk ke sini, Anda dapat pilih sini. Itu akan muncul ada, nih ya, kalau saya lihat ya, ini ada USDT perpetual yang tadi saya bilang. Kalau kita geser, di sini ada inverse perpetual, itu pairnya lebih sedikit ya. Kurang lebih ada sekitar 6 pair di sini. Kemudian yang inverse future itu lebih sedikit lagi, cuman ada 4 dan ini ada expiry date-nya. Dan ini abaikan lah ya, kita akan lebih fokus pada tutorial kali ini itu untuk yang USDT perpetual, yang ini. Ini ada pairnya, ada banyak sekali pilihan untuk kita bisa trading future di sini. Oke, di layar ini saya sudah masuk ke pair yang namanya itu Sol USDT, Anda dapat lihat di pojok kiri atas. Dan bila teman-teman semua lihat di sini, kalau kita ingin membuka posisi, itu berbeda dengan di spot market. Kalau spot kan istilahnya buy dulu, baru kita sell. Beli, dijual. Kalau di future market ini, kita menggunakan istilah yang berbeda, yaitu open dan close.
Ketika kita mau open, ini sebelah sini ya, saudara, lihat di sini ini ada open, kemudian ini close. Kalau kita mau open suatu posisi, itu ada dua pilihan lagi. Kita mau opennya ke arah mana? Kalau kita mau percaya bahwa marketnya mau naik, untuk dapat profit ketika harga naik, itu kita open long istilahnya. Ya, kalau kita mau mendapatkan profit ketika marketnya turun, kita menggunakan istilah open short. Di layar ini juga kita dapat melihat ada pilihan tentang leverage yang tadi saya share. Di sini juga ada pilihan mengenai tipe dari margin. Kita klik di sini, ini akan ada dua pilihan. Ini yang isolated, ya, yang seperti yang tadi saya share. Kemudian yang ini yang pilihan cross. Kita dapat rubah di sini, tergantung pairnya apa. Tapi saran saya jangan tinggi-tinggi ya kalau menggunakan leverage ini. Kalau di forex mungkin 1:100 itu biasa. Kalau di kripto ini itu 1:100 itu luar biasa. Jadi saran saya 10 menurut saya cukup ya. 10-20 itu sudah cukup. Itu cukup besar. Kalau mau lebih aman sih 5 itu aman. Kalau di atas 20 bahaya. Jadi hati-hati kalau pakai. Nggak ada masalah. Kalau Anda mau pakai silahkan, tetapi hati-hati. Anda harus ngerti apa yang Anda lakukan. Oke? Pilihan isolated sama cross, kalau tadi sudah saya share ya, perbedaannya dan segala macam. Kalau saya sendiri, buat pemain forex mungkin lebih nyaman pakai yang cross, karena sudah biasa. Penghitungan di forex itu biasa menggunakan cross ya. Kalau yang isolated ini, biasa teman-teman ada juga yang suka, ya silahkan saja ya, mana yang lebih nyaman bagi kita untuk trading. Kita melihat juga di sebelah kanan, di bagian atas ini, ada yang namanya funding rate. Funding rate itu apa? Funding rate itu simpelnya adalah kayak semacam swap gitu ya di forex itu, di mana ini digunakan untuk menyelaraskan dengan harga spot. Well, itu teknis sekali ya. Jadi tapi intinya begini, kalau funding rate ini nilainya negatif, ya seperti dalam hal ini Solana ini adalah negatif. Yang punya posisi short itu akan membayar kepada posisi long sebesar 0,0057% setiap 8 jam. Itulah funding rate-nya. Jadi, kalau Anda lihat countdown, itu kan ada hitungan mundur ya. 14 menit, 13 menit, 56 second, dan seterusnya mundur. Nah, setiap sudah jadi 00, nanti bagi yang pegang posisi short, itu akan membayar kepada posisi long, kalau funding rate-nya minus. Kalau funding rate-nya positif, plus, itu yang punya posisi long akan bayar kepada yang short. Di exchanger lain juga seperti ini mekanismenya. Baik, sekarang saya akan coba untuk buka posisi. Contohnya dalam hal ini Solana ini, saya akan membuka posisi. Misalkan ini available dana saya itu ada sebesar 99 USDT. Saya ingin buka posisi misalkan berapa? Kita bisa buka, kita bisa pilih ya limit market atau conditional price seperti yang saya ajarkan di video sebelumnya. Contoh dalam hal ini market untuk contoh saja. Saya ingin beli sebesar 1 Solana. Ya, 1 Solana ini kita tinggal ketik 1 Sol, itu kalau Anda lihat di bawah, di bawahnya open long, open short ini tuh ada margin yang digunakan, yaitu sebesar 9,02 USDT. Jadi Anda lihat di order value-nya itu nanti kali ini sekitar 89 USDT, jadi sekitar 10 kali lipat dari margin yang saya gunakan. Saya langsung saja, kita dapat open long dengan tab di sini, open long. Kemudian ada konfirmasi seperti ini. Kemudian kita confirm. Nah, setelah kita confirm, kita sudah buka posisi ya. Dalam hal ini position size-nya itu satu Solana, 1 Sol gitu ya. Entry price-nya di 89. Kemudian mark price. Nah, bedanya entry price dengan mark price itu apa? Mark price itu harga yang patokan yang kita gunakan. Ini mostly harga yang ada di spot. Jadi bukan harga yang di perpetual market seperti ini. Jadi untuk penghitungan profit and loss itu kita menggunakan mark price ini. Oke. Kemudian kalau di tutorial tadi kita menyebut ada maintenance margin, itu tidak perlu dihitung secara detail. Di Bybit ini sudah membuat semuanya itu jadi simple dengan menggunakan liquidation price. Jadi kalau dalam hal ini liq price itu liquidation price-nya 0,005, artinya liquidation price ini hampir nggak ada ya, kecil sekali. Kalau misalkan Solana ini harganya rontok, tinggal 0,005 baru kena likuidasi. Jadi intinya ini ketahanannya sangat kuat dan hampir nggak kena likuidasi begitu. Ini beda ceritanya kalau nanti Anda buka beberapa posisi ya. Misalkan buka posisi-posisi yang lain ada 5, 6, 7 posisi berlainan begitu. Nah, nanti liquidation price-nya akan naik. So, ini kalau baru buka satu posisi nggak kelihatan. Kalau kita buka posisi berikutnya, contoh ya, saya buka posisi 1 Solana lagi, saya klik open long aja langsung.
maka akan muncul, lihat ya, position size-nya naik menjadi 2 Solana, kemudian liquidation price-nya langsung naik. Itu ada angka 39,9. Jadi, yang tadi penghitungan maintenance margin, itu nggak perlu dipusingin lagi. Sekarang langsung lihat liquidation price-nya. Kalau harga Solana itu dari sekarang kan 88,5, itu turun mencapai 39,9, maka akan kena likuidasi. Setelah Anda memiliki posisi ini, Anda juga dapat melakukan set TP atau SL-nya. Anda dapat tap di sini, kemudian ini langsung bisa masuk persentase. Misalkan Anda mau TP di 25%, oke? Kemudian SL-nya Anda set di 15%. Langsung akan muncul, jadi expected profit-nya itu $4, kemudian expected loss-nya itu $2.7, minus 2.7 maksudnya. Tinggal Anda klik confirm, kemudian sudah langsung diisi seperti ini, saudara. Jadi ini ketika marketnya naik akan TP, ketika turun akan SL. Anda juga bisa melakukan hedge atau posisi, buka posisi yang berlawanan. Saya ambil contoh seperti ini ya. Ini Anda dapat open sell, ya, caranya seperti ini open tetap. Ini Anda ganti, misalkan 2 ya, 2. Anda buka instead of open long, itu Anda lakukan open short. Anda tap di sini, ini open short. Seperti ini, Anda confirm. Kemudian Anda akan membuka 2 posisi yang berbeda. Ya, kalau dalam hal ini satu adalah posisi long, yaitu 2 Solana yang atas ini. Kemudian yang bawah ini adalah posisi short, 2 Solana. Anda lihat di bagian liquidation price-nya. Liquidation price-nya akan balik ke 0 karena 2 posisi ini hedging sempurna. Jadi yang kemanapun harga bergerak nggak akan loss, nggak akan profit, akan stable seperti itu. Kemanapun harga bergerak, posisinya akan dikunci, akan di-lock seperti itu. Ini yang dinamakan hedging sempurna. Kalau ada teman-teman di Forex pasti tahu, ini kalau nge-hedge seperti ini nggak akan mungkin kena likuidasi. Oke, sekarang bagaimana kita menutup posisi? Tap di bagian ini nih. Yang close buy, ketika Anda klik close buy itu akan ditutup posisinya. Semuanya. Ya. Tapi Anda juga bisa menutup sebagian posisi. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan ya, yang Sol USDT yang short ini saya mau tutup sebagian. Ini kan saya punya posisi 2 Solana. Saya mau tutup 1 posisi saja. Caranya begini. Kita dapat pilih yang close. Close-nya ini apa? 1 ya. 1 Solana saya mau tutup. Apa yang saya mau tutup? Anda bisa pilih short atau yang long. Ingat warnanya ini berbeda ya. Jangan kebalik. Saya mau close yang short. Saya tinggal tap yang ini, close short. Kemudian saya confirm. Kalau Anda lihat di bagian bawah, itu Anda lihat bahwa Solana USDT saya berkurang. Dari 2, sekarang jadi 1. Saya bisa tutup semuanya juga dengan cara close buy seperti ini. Dan kemudian ini kuantitinya 1, saya confirm. Demikian saudara untuk cara simple melakukan transaksi di future market. Terima kasih saudara sudah menonton video ini sampai habis. Dan wujudkan sukses finansialmu bersama kami, JSX Pro. Nama saya Tommy Yu dan saya ucapkan salam sukses buat Anda dan cuan selalu.